Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, aku mau menjelaskan tentang pembuktian turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X. Sebelum kita membuktikannya, kita harus tahu nih sifat-sifat dari trigonometri yang paling dasar, yaitu kita punya segitiga di kuadran 1, dan di sini diapit oleh suatu siku yang kita namakan sudut alfa. Jadi, di depan sudut alfa itu adalah sumbu Y, dan di sini bernilai positif ya, karena dia di kuadran 1. Di samping sudut alfa itu adalah sumbu X, kita namakan samping, dan sisi miring ini kita namakan si R. Jadi sin demi depan per miring, depannya Y, miringnya R. Cos alfa sami, cos sami, samping per miring, sampingnya X, miringnya R. Tangan alfa, tangan desa. Kalau tangan itu disingkat desa ya, jadi depannya Y, sampingnya X, jadi Y per X. Jadi tangan itu juga sin alfa per cos alfa. Kalau kita bagi sin alfa per cos alfa, maka akan menghasilkan Y per R per dibagi X per R, dan R-nya bisa kita coret, maka akan menghasilkan Y per X. Jadi benar ya, tangan itu sin alfa per cos alfa. Kemudian kosekan alfa sama dengan R per Y. R-nya adalah sisi miring per depan, kosek mid, cara singkatnya gitu mengingatnya. Kosekan itu juga kebalikan dari sin, karena sin alfa itu Y per F, kalau kosek R per Y. Jadi Y per R, jadi kalau kosek R per Y. Kemudian sekan alfa, sek misa, miring samping, miringnya itu sumbu si R, dan sampingnya itu sumbu X. Jadi kosek sekan itu kebalikan dari si cos. 1 per cos alfa juga. Kemudian kotangan alfa sama dengan X per Y, X-nya samping, Y-nya depan, kosek samet depan ya, samping per depan. Kot tangan alfa juga cos alfa dibagi sin alfa, yaitu kebalikan dari si tangan alfa ini tadi. Kalau tangan alfa sin alfa per cos alfa, kalau kotangan alfa cos alfa per sin alfa. Jadi kotangan alfa itu kebalikan dari si tangan. Jadi kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Lanjut kita ke pembuktiannya. Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan tangan X, maka Y aksen atau turunan dari si tangan X ini tadi adalah, kita sudah tahu kan kalau tangan alfa itu sin alfa per cos alfa, maka kita tinggal ubah saja, jadi tangan X ini jadi sin X per cos X. Kita ingat rumus turunan, kalau misalnya ada turunan seperti ini, U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V minus V aksen U per V kuadrat. Jadi yang jadi U itu adalah si sin X, yang menjadi V itu adalah cos X. U sin X, maka U aksen atau turunan dari sin itu cos. Gimana sih cara mudah mengingatnya? Nah, di sini turunan. Turunan dari sin itu cos. Jadi kalau misalnya tanda panahnya ke bawah, itu artinya turunan. Kalau tanda panahnya dari bawah ke atas, itu artinya integral. Integral dari cos itu sin. Tapi yang di soal tadi kita tanyakan turunan dari si sin. Turunan dari sin berarti dari atas ke bawah ya. Turunan dari sin itu cos. Kemudian yang menjadi P itu cos X. P aksen atau turunan dari si cos X ini tadi. Turunan dari si cos F, turunan dari cos min sin. Jadi min sin X. Turunan dari si cos X itu minus sin X. Maka Y aksen sama dengan, kita pakailah rumus ini tadi. U aksennya tadi adalah cos X dikali P-nya adalah cos X dikurang, karena di sini dia U per P pembagian, jadi di sini kurang ya. P aksennya tadi minus sin X, kita kasih tanda kurungnya supaya kita mudah dalam mengoperasikannya. P aksen dikali U, U-nya sin X. Ternyata setelah kita kemudian kita bagi ya, jadi V kuadrat, V-nya adalah si cos X ini cos kuadrat X. Jadi Y aksen sama dengan cos X kali cos X ini kita kalikan cos kuadrat X, di ini min kali min positif, jadi sin X kali sin X, sin kuadrat X. Cos X ditambah sin X itu adalah rumus identitas trigonometri, jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu hasilnya 1. Jadi 1 per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X, ini tadi dia. Jadi kan kita punya secant alfa nih. Kalau secant alfa 1 per cos alfa. Soal tadi kan 1 per cos kuadrat alfa. Jadi kita tinggal menambahkan aja secant, ini ibaratkan aja X ya. Secant X sama dengan 1 per cos X. Kalau di sini 1 per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Ini benar ya.
terbukti bahwa 1 per Y aksen sama dengan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Jadi terbukti bahwa turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X. Nah, ini tadi untuk lebih mudah memahaminya, kebanyakan kita itu agak lupa ya, turunan dari sin apa, integral dari sin cos apa. Disinilah dia cara mudahnya. Kita tinggal tulis pertama kali sin cos minus cos sin cos. Jadi turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu sin, minus sin. Turunan dari minus sin adalah minus cos, turunan dari minus cos adalah sin, turunan dari sin adalah cos. Kemudian kalau integral kita dari bawah ke atas, ini dia. Tanda panah dari bawah ke atas, kalau turunan tadi tanda panah dari atas ke bawah. Ya, atas ke bawah ini turunan. Kalau integral, integral dari cos itu sin, integral dari sin itu minus cos, integral dari minus cos itu minus sin, integral dari minus sin itu cos, integral dari cos itu sin. Ini cara mudah dalam mengaplikasikan turunan ataupun integral dari sin maupun cos. Oke, thanks for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya ke media sosial kamu. Dan kalau kamu masih ada yang bingung, tolong tanya di kolom komentar, masih terbuka loh untuk kamu. And see you on the next video of mathematics. Bye!